Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Dwi Agustini, dosen pengampu untuk mata kuliah Komunikasi Organisasi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis perubahan sistem. Bila materi sebelumnya kita membahas tentang analisis perubahan individu atau biasa dikenal dengan analisis mikro. Kemudian materi kali ini kita akan membahas tentang analisis perubahan sistem atau biasa dikenal dengan analisis perubahan makro. Nah, materi ini akan kita lihat dalam materi berikut ini. Metode interpretatif mengenai analisis. Pertama, siapkan dulu konsep dasar yang memungkinkan Anda sekiranya membuat analisis yang berguna. Ketika konsep dasar sudah ketemu, lalu masuk ke tahap kedua, tahap interpretatif, tahap yang digunakan untuk memberi ilustrasi dasar atas masalahnya. Atas masalah apa nih yang sudah terlihat? Interpretatif. Jadi yang pertama, suatu telah interpretatif harus menemukan dan menafsirkan masalahnya terlebih dahulu. Kedua, penelitian interpretatif mensyaratkan bahwa penelitiannya harus mampu melihat perilaku yang seharusnya ada nih dalam organisasi tersebut. Berarti sesuatu yang seharusnya ada, tapi kok tidak ada. Berarti itu adalah si masalahnya, harus bisa menginterpretasikan, menafsirkannya. Prosedur dalam menerapkan metode interpretatif ada 8 prosedur yang harus dilakukan. Pertama, apa nih budaya yang kita teliti, yang ditelaah? Lalu fokusnya kemana? Lalu apa data yang kita dapatkan? Lalu bagaimana nih cara data dikumpulkan? Kemudian setelah data dikumpulkan, bagaimana datanya itu dibangkitkan atau diinterpretasikan. Lalu setelah data diinterpretasikan, buatlah analisis laporan dan analisis cerita, menelaah secara narasi atau menceritakan masalah organisasi tersebut. Kemudian metode yang kedua adalah metode yang disebut dengan beberapa komentar aktif, yaitu berupa kajian deskriptif dari individu-individu yang ada di sebuah organisasi, kemudian kita identifikasi melalui bahasa-bahasa tertentu yang digunakan oleh si individu tersebut. Nah, ketika membuat laporan menggunakan metode ini harus membuat deskripsi yang tebal, yang jelas mengenai bahasanya apa, maksudnya apa, konteksnya apa. Kemudian ada lagi namanya metode fungsional mengenai analisis. Nah, metode ini pertama kali dikeluarkan oleh Horizon pada tahun 1987. Beliau menggunakan metode ini yang disebut juga pendekatan fungsional terhadap diagnosis organisasi, yang menerangkan bahwa pendekatan ini mencakup penggunaan pengetahuan ilmu perilaku. Jadi ada ilmu psikologis yang dipergunakan untuk memperkirakan keadaan terkini suatu organisasi untuk menemukan jalan ke arah perbaikannya. Jadi ketika ada masalah nih, dianalisis menggunakan analisis pendekatan perilaku atau behavioral atau psikologi untuk menemukan bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah si organisasi. Model variabel profil komunikasi organisasi. Di model ini menyediakan bagaimana si anggota organisasi harus melaporkan kepuasan mereka terhadap si organisasi tersebut. Jadi dilihat nih jenis iklim komunikasinya, budayanya, informasinya, apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu lancar atau tidak. Jadi yang dilihat itu bagaimana sih anggota-anggota organisasi tersebut menunjukkan kepuasan mereka terhadap si organisasinya. Nah, analisis mengenai profil komunikasi organisasi dapat didefinisikan menjadi 8, ada kepuasan organisasi, iklim organisasi, kualitas media, aksesibilitas informasi, mendapatkan informasinya bagaimana, penyebaran informasinya dari atasan ke bawahan dan sebaliknya, beban informasi yang diberikan, ketepatan pesannya, dan budaya organisasi yang terbentuk dalam si organisasi tersebut. Strategi dan interpretasi untuk perbaikan keefektifan sistem. Ada 3. Pertama, mengubah individu-individu yang bekerja dalam organisasi dengan cara meningkatkan pengetahuan mereka, kemudian memodifikasi sikap mereka untuk memperkokoh bagaimana efektifan mereka dan organisasi dan keefektifan si organisasi tersebut
terhadap suatu sistem yang digunakan. Nah, kedua, keaktifan organisasi dapat pula ditingkatkan dengan membuat perubahan dalam aspek-aspek sistem komunikasi dan sistem kerjanya nih. Jadi komunikasinya yang diperbaiki atau yang dibenarkan. Yang ketiga, keefektifan sistem dapat diperbaiki melalui proses yang mempengaruhi fenomena makro, global, atau fenomena keseluruhan organisasi. Jadi semua sistemnya secara makro itu dirubah. Itu ada 3 cara atau 3 strategi untuk memperbaiki keefektifan sistem. Intervensi dalam sebuah organisasi lazim dilakukan intervensi. Nah, intervensi sistem organisasi adalah kegiatan yang mencampuri kegiatan harian anggota organisasi dengan cara positif untuk mempengaruhi proses-proses organisasi seperti komunikasi di dalamnya, komunikasi dalam pemecahan masalah, dalam perencanaan, dalam pembuatan keputusan, kepemimpinannya, budaya organisasi, juga struktur yang mempengaruhi aliran kerja seperti teknologi dan hubungan otoritas. Kedua, biasanya intervensi itu diarahkan pada atau meliputi perangkat khas anggota organisasi seperti kelompok kerja, kelompok hubungan kerja, unit tertentu yang ada dalam organisasi, atau semua anggota organisasi tersebut. Umpan balik survei, setelah kita melakukan analisis terhadap si masalah dalam sebuah organisasi tersebut, kita harus balikan kembali si survei tersebut. Data semua yang sudah kita kumpulkan dari semua anggota organisasi, setelah kita interpretasikan, kita telaah, kita teliti, kemudian hasilnya harus dilaporkan kembali kepada setiap anggota yang telah memberikan data tersebut. Ketika kita mau merubah sistem organisasi, langkah pertama kan kita menentukan metodenya apa yang mau kita gunakan. Lalu, metode yang sudah ditemukan, kita kumpulkan data melalui wawancara atau survei dan sebagainya. Nah, ketika dalam proses itu ada proses intervensi atau tidak. Kalau ternyata tidak ada proses intervensi, kita bisa lanjut ke step berikutnya, step untuk menyelesaikan masalah. Ketika dalam step menyelesaikan masalah, ada sebuah step atau sebuah insert namanya konsultasi proses. Nah, konsultasi proses ini didefinisikan oleh Shen bahwa sebagai seperangkat kegiatan dari pihak konsultan yang membantu si organisasi tersebut atau si klien tersebut untuk bagaimana mengamati, memahami, dan melakukan tindakan pada kejadian proses yang terjadi dalam lingkungan klien tersebut. Nah, konsultasi proses itu terdiri dari seperangkat kegiatan yang dirancang untuk membantu organisasi belajar memecahkan masalah mereka sendiri. Kita kan sebagai konsultannya, pihak luarnya sudah menentukan bagaimana menyelesaikannya. Nah, si konsultasi proses ini sebagai step berikutnya. Jadi ketika ada masalah lagi, si organisasi sudah bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sudah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Demikianlah teman-teman untuk materi kita tentang analisis perubahan sistem atau analisis makro. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah, ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi fastabil haq, fastabil khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.